kembali bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, Bu Siti, kalau tadi di Belanda 85% warganya sudah menerima dosis kedua dan akan segera booster. Indonesia angka terakhir untuk dosis kedua belum sampai 50% ya Bu. Belum. Ada apa ini dengan laju vaksinasi kita? Ya sebenarnya kalau melihat rencana kita sebenarnya masih dalam batas sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya, karena sekarang cakupan yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu sekitar 45% ya, atau kurang lebih 98 juta sasaran. Nah kita berharap Desember ini kita akan bisa mencapai angka dosis kedua itu sebanyak 60%. Nah tentunya kalau bicara vaksinasi tambahan, kalau kita lihat banyak negara seperti termasuk Belanda tadi Pak Dubes katakan itu setelah mereka memulai 85% dari sasaran. Jadi artinya kuncinya bahwa untuk mengatasi pandemi ini bukan hanya individu atau sekelompok orang saja yang memiliki perlindungan proteksi yang sangat tinggi, tapi artinya memang kita harus mencapai kekebalan kolektif tadi atau perlindungan kolektif. Berarti sebelum kita bisa mencapai angka tertentu untuk dosis kedua, kita tidak akan mulai vaksin booster untuk masyarakat umum? Kita itu juga suatu hal yang belum pasti ya. Artinya kita melihat bagaimana nanti perkembangan Omikron, apakah WHO kemudian merekomendasikan untuk percepatan vaksinasi booster. Tapi isunya ini kan ketersediaan vaksin. Ya. Ketersediaan vaksin kita sekarang bagaimana Bu Nadia? Kalau sekarang hanya cukup untuk mencapai seluruh sasaran 208 juta. Upaya kita untuk tetap mendapatkan stok vaksinasi untuk tahun depan terutama bagaimana? Kita sudah mulai melakukan negosiasi terutama untuk mulai vaksinasi pada anak usia di atas 6 tahun ya, yang saat ini baru kita gunakan Sinovac. Tapi satu hal yang harus kita lihat bahwa Indonesia itu tidak pernah melonggarkan protokol kesehatan. Ini sangat berbeda dengan negara-negara yang merasa bahwa kalau laju penularannya, kita saat ini positivity rate-nya sudah 0,17%. Ya, kematian 11, kasus 300 ya, sebagian tidak pernah melonggarkan prokes, maksudnya negara tetap meminta misalnya masyarakatnya tetap meminta masyarakat 3M, terus 5M mendorong protokol kesehatan. Oke, Dokter Daeng dan Pak Iwan, di tengah laju vaksinasi kita seperti ini dan juga datangnya varian Omikron, banyak yang bertanya efektivitas dari vaksin yang sudah ada saat ini dan apakah vaksin yang ada saat ini mampu membendung atau mengurangi dampak dari varian Omikron? Apakah kita sudah punya jawabannya, Dokter Daeng? Kalau dari penjelasan kawan-kawan di Afrika itu yang terkena Omikron ini kebanyakan 50% lebih yang belum divaksin. Belum divaksin. Jadi dengan fakta itu kita memang sangat berharap vaksin ini bisa menekan. Oleh karena itu memang percepatan vaksinasi baik yang pertama maupun kedua itu perlu kita genjot lebih cepat lagi nih dengan bantuan semua pihak termasuk TNI Polri. Karena menghadang Omikron ini dengan fakta-fakta di Afrika Selatan itu ya vaksin harus dipercepat. Jadi masih efektif ya Pak kalau vaksin ada itu ya? ketersediaan vaksin mungkin dipertimbangkan vaksin ketiga untuk lansia atau orang-orang yang rentan. Kalau ketersediaan vaksin cukup baik. Oke, Pak Iwan, meskipun ada beberapa case yang sudah terlaporkan, orang yang sudah vaksin tapi bisa kena varian baru lagi, dan orang yang sudah pernah kena COVID varian Delta itu bisa kena lagi Omikron. Dengan fakta demikian, efektivitas vaksin masih kita bisa andalkan? Jadi gini, kan kalau kita lihat vaksin ya, vaksin itu kan gunanya bisa untuk mencegah transmisi, supaya kita tidak tertular sama sekali, atau supaya kita tidak menjadi berat atau meninggal gitu kalau kita tertular. Nah, jadi kalau masalah terinfeksi 2 kali, sudah divaksin kemudian kan terinfeksi, itu nggak hanya Omikron, dengan varian Delta pun sudah terjadi seperti itu. Tapi yang jelas terbukti adalah dengan varian yang ada sekarang ya, kalau yang sudah divaksin itu resiko untuk menjadi berat, resiko untuk meninggal itu berkurang jauh gitu kan. Jadi bagaimana dengan Omikron? Nah, dengan Omikron kan tadi ada dugaan, ini masih dugaan ya, bahwa efektivitas vaksin bisa berkurang, tidak nol. Jadi vaksin tetap masih ada efeknya. Jadi memang cakupan vaksinasi kita harus kejar secepat-cepatnya. Nah, kita mesti pikirkan bahwa ya kalau di Jakarta gitu, di Jawa, Bali kelihatannya udah tinggi, tapi banyak di daerah Indonesia yang masih belum tinggi. Nah, ini kita harus kejar gitu supaya jangan di situ nanti penularan terjadi. Baik, gitu. masih ada ketimpangan vaksinasi nih Bang Saleh. Catatannya untuk pemerintah seperti apa? Dan itu betul sekali. Jadi kalau tadi Bu Nadia itu dengan bangga mengatakan sudah sekian, kecukupan udah cukup misalnya, sampai 208 juta untuk vaksin kedua misalnya, dosis kedua. Tapi faktanya Sumatera Utara, sampai hari ini Sumatera Utara ini konkret kok. Wakil Gubernur kemarin cerita ke saya, mereka butuh
1 juta vaksin yang betul-betul mereka butuhkan sekarang. Kenapa? Karena mereka agak terlambat. Jadi itu baru Sumatera Utara dan belum lagi kabupaten-kabupatennya di dapil saya. Itu banyak sekali yang minta ke saya minta tolong, saya langsung minta ke dirjennya supaya mereka diperhatikan. Itu artinya apa? Artinya memang pemerataan pemberian vaksin di Indonesia ini masih jadi problem. Baik. Betul tadi bahwa ini dicatatkan bahwa vaksin itu sangat betul, tapi prakteknya di kita distribusinya tidak merata. Baik, Bu Nah ini Lydia, kan jadi jawaban persoalan Anda. juga kita. Ya. Belum lagi satu lagi catatan terakhir saya begini, itu kan sekarang kita didorong tadi untuk booster. Menurut saya dari sekian banyak vaksin yang sudah ada di Indonesia, mulai ada Sinovac, kemudian Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kemudian yang lain, Sinovac. itu mestinya harus kita pelajari satu persatu. Mana di antara yang paling efektif untuk menghadapi varian-varian baru. Karena apa? Jangan kita salah beli. Nanti jangan salah misalnya ambil lagi. Ini tentu ya efektivitasnya tadi tentu harus dipelajari. Sehingga dengan demikian ya uang yang kita pakai ke sana itu betul-betul bermanfaat untuk melindungi rakyat kita. Itu dua hal ya. Yang pertama soal ketimpangan distribusi vaksinasi, yang kedua adalah soal kualitas atau efikasi maupun efektivitas dari vaksin itu. Silakan ditanggapi Bu Nadia. Iya, memang vaksin 426 juta itu memang belum semuanya kita terima Pak Saleh. Jadi baru masih ada sisa 100 juta lagi yang harusnya Desember ini kita bisa terima full. Tapi sepertinya ada lagi keterlambatan nih dari produsen vaksinnya. Sehingga sebagian itu kurang lebih 40 jutanya baru akan kita terima di awal Januari. Jadi ini memang tantangan juga untuk kemudian kita distribusi dengan jumlah vaksin yang ada. Dan kemarin memang prioritas kita kan lebih di Jawa Bali yang memang merupakan penyumbang kasus terbanyak. Memang diakui ada prioritas untuk wilayah-wilayah tertentu. Ya, berdasarkan tadi kita melihat jumlah penyumbang kasus konfirmasi positif itu paling banyak di mana, mobilitas tertinggi di mana, laju transmisi penularan tertinggi di mana. Itu yang kemudian kita coba untuk membentuk proteksi. Dan Sumatera Utara, Kota Medan pada khususnya itu termasuk yang menjadi pusat perhatian karena di sana banyak juga ini penyebaran virus ini dan nggak diperhatikan. Itu loh maksud saya, dan itu konkret. Kok saya ketemu juga dengan gubernur kemarin di Medan dan mengadu juga pada kita, ini kok vaksin kita keterlambat begitu loh. Jadi mestinya ini harus jadi catatan juga bagi kita semua begitu. Itu catatan ya Bu Nadia. Tapi untuk persoalan yang kedua, kan ini juga banyak pertanyaan masyarakat. Itulah yang membuat masyarakat suka pilih-pilih, maunya vaksin ini, karena ada pernyataan seperti ini. Nah, Bu Nadia sekali lagi kalau soal vaksin ini bagaimana? Apakah kita harus pilih-pilih atau apa saja yang ada itu adalah pelindung yang terbaik? Ya, pada prinsipnya vaksin ini kan hanya satu manfaatnya, mencegah virus COVID-19. Apapun mereknya, tujuannya hanya satu. Jadi harusnya kita nggak usah pilih-pilih, hanya memang cara pembuatan, kemudian bagaimana kemudian. Tapi pada prinsipnya itu semua aman dan semua satu tujuan, mencegah infeksi virus COVID-19. Baik, terakhir ke Pak Ramadan, peran dari Polri untuk mempercepat vaksinasi, karena Polri ini kan banyak membuat sentra-sentra vaksinasi. Dan jangan lupa, testing dan tracing juga banyak peran dari Polri. Silakan Pak Ramadan. Selama ini dari awal juga Polri terlibat langsung ya, mulai testing, tracing, bahkan dalam pelaksanaan vaksinasi secara terus-menerus dan masif. Dilaksanakan mulai dari Mabes Polri, tingkat Polda, Polres, dan beberapa Polsek. Di Polda semua gerai kita tentu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di daerah. Itu pasokan vaksinnya lancar gak Pak kalau lancar, ke sentra Polda? Lancar? Ya, lancar. Dan pelaksanaannya juga lancar, sesuai target. Jadi kalau kita diberikan misalnya 10.000, kita laksanakan on time. Kalau untuk testing dan tracingnya? Ya, kita memberdayakan, sebelumnya kita lakukan pelatihan ya, untuk testing dan tracing. Tracing ini tentu juga kita harus aktif memonitor siapa yang terkena. Nah itu yang diperlukan ya. Oke, baik. Terakhir kita masih punya waktu diberikan kepada Pak Iwan. Pak Iwan, catatan Anda untuk vaksinasi ini. Dengan stok yang terbatas tapi target kita masih belum tercapai dan datangnya varian baru, apa upaya at least yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Iya, jadi kita harus semua pihak. Ya, kita harus usahakan vaksinasi sebanyak-banyaknya di penduduk Indonesia ini. Supaya gini loh, kalaupun ada varian baru, kalau banyak penduduk yang tervaksin, yang punya antibodi, itu memberikan perlindungan yang sangat bermanfaat gitu kan. Di samping yang tadi, tes dan tracing, karena kalau ada varian apapun, kalau kita lakukan tes, tracing, isolasi yang baik, dia nggak akan menyebar jauh gitu kan. Nah itu harus dilakukan juga gitu ya. Selain tadi
yang kita udah lakukan menutup perbatasan dan segala macam supaya Kita nggak sudah ada- harus mulai menyiapkan pusat-pusat isolasi, Vaskes Iya. sudah harus mulai Iya. berbenah. Iya, kita harus siap-siap dari sekarang. Jadi Oke. vaksinasi harus tetap ditingkatkan, terutama Baik. mengejar Nataru ini gitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu Nadia, Pak Ramadan, Pak Iwan, Ya. Dr. Daeng, dan juga Bang Saleh sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Tentunya kita berharap segala macam upaya kita laksanakan bersama, kita bekerja sama dengan baik untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 dan juga mencegah varian Omikron masuk ke Indonesia. Kerjasama semua pihak. Terima kasih sekali lagi, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi, kita jumpa lagi minggu depan. Metro TV